Nah, kemudian yang ketiga adalah wara'ul muttaqin. Waroknya orang-orang yang bertakwa. Wara'ul muttaqin itu apa? Wara'ul muttaqin adalah tarkul halal al-mahdhi, meninggalkan perkara yang halal yang murni, yang dikhawatirkan dia terjerumus pada sesuatu yang diharamkan. Nanti contohnya ada di bawah ya. Dalilnya adalah sebuah sabda dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la yakunu rajulu minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafah. Hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafatan mimma bihi ba'sun. La yakunur rajul, tidak adalah seorang laki-laki minal muttaqin, yaitu dari golongan orang-orang yang bertakwa, hatta yada'a, sehingga meninggalkan ia rajul mala ba'sabih, akan sesuatu yang tidak ada apa-apa itu maujud dengannya, makhofatan, karena takut, karena khawatir, mimma bihi ba'sun, dari perkara bihi yang dengannya ba'sun bermula keburukan. Jadi bapak-bapak, kata Nabi begini, seseorang tidak dikatakan orang yang bertakwa sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, meninggalkan sesuatu yang tidak ada apa-apanya, dikhawatirkan terjebak pada satu keburukan. Contohnya, wadzalika mislu tawarru'i anit tahaddus. Ini contohnya nanti. Wadzalika, dan bermula yang demikian itu, makhafatan mimma bi ba's, mislu tawarru'i anit tahaddus, yaitu seperti tawarru'. Tawarru' itu artinya menjaga diri atau berhati-hati, anit tahaddusi, dari berbincang-bincang atau membicarakan, biahwalin nas, dengan segala keadaan manusia, khifatan, karena khawatir atau takut, minal injirari, dari tertarik atau ketarik, ilal ghibah, kepada ghibah. Jadi contohnya begini Pak, di sini Imam Ghazali mencontohkan waroknya orang yang takwa itu kan meninggalkan sesuatu yang boleh, yang murni boleh, dikhawatirkan dia terjerumus pada keharaman. Contohnya seperti membicarakan keadaan manusia. Kita membicarakan keadaan seseorang. Orang yang warok tidak akan mau membicarakan keadaan seseorang, khifatan minal injirari ilal ghibah, karena takut nanti dia terjebak dalam perbuatan ghibah. Kalau ngomong keadaan orang kan boleh, yang baik-baik, ya boleh. Satu contoh, misalkan kita ngomongin teman kita atau tetangga kita diajak ngomong dah, teman kita yang ono ya cakep banget ya akhlaknya. Iya, saya juga kagum. Iya, dia rumahnya di mana? Di sono. Kalau orang yang warok menghindari itu. Kenapa? Biasanya kalau udah berbicara tentang seseorang, nanti dikhawatirkan akan menjurus pada membicarakan aib orang itu. Itu. Iya si Anu, bagus sih orangnya, tapi juga kena udah dah. Tapi anu dia mah kagak sama kita dia. Dia nomor 10 dia. Kita kan nomor 13 kita gitu. Akhirnya apa tuh? Injirar anil ghibah. Ketarik dah ghibah, ngomongin orang gitu. Iya. Orang yang warok enggak mau gitu melakukan hal yang semacam itu karena dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan ghibah. Ini namanya wara'ul
muttaqin. Ya, waroknya orang-orang yang bertakwa. Wa tawarru'u an akli syahawat, dan tawarru' berhati-hati. An akli syahawat, dari makan segala perkara yang disenangi, syahwat. Khifata haijanin nasyat, karena takut atau khawatir rangsangan semangat, wal bator, dan juga semangat. Cuman al bator itu semangat yang tidak seperti nasyat. Ila muqarafatil mahzurat, al muaddi ila muqarafatil mahzurat, yang mendatangkan kepada melakukan perkara yang dilarang. Jadi maksudnya apa? Ini contoh lagi, Pak. Makan itu boleh nggak? Boleh. Makan yang menjadi kesenangan kita tentu boleh. Makan pecel lele boleh. Makan bebek goreng, pecel bebek boleh. Tapi kalau orang yang warok, dia akan mengurangi makan. Kenapa? Dia khawatir dengan makan apa yang dia senangi akan timbul semangat rangsangan dengan makanan tersebut, karena dia kenyang, akhirnya akan menimbulkan rangsangan, menimbulkan semangat, dan itu bisa saja akan mendorong dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Itu gambarannya begini dah, Pak. Orang warok itu makan seperlunya, makan tidak berlebihan, apalagi makan-makan yang enak. Kalau makan enak, kenyang, itu otomatis dia punya tenaga yang kuat. Kalau dia punya tenaga yang kuat, biasanya akan ada syahwat yang kuat, dan itu kan perlu penyaluran. Nah, ini dikhawatirkan dia terjerumus pada al-mahzurat, sesuatu yang dilarang. Orang warok tidak mau begitu gitu. Ini bapak-bapak kalau makan sampai kenyang apa sebelum kenyang ngaso? Bagaimana kalau belum tahag? Masih tak, udah tahag mesti makan ya. Kalau kata nenek-nenek, Pak, zaman dulu kalau udah tahag ngaso. Sebab apa? Itu kan usus besar kita kalau udah tahag udah ngeluarin angin. Usus besar itu kan sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, sepertiganya untuk udara. Nah, kalau kita makan sampai penuh usus besar kita, otomatis anginnya pada keluar. Angin itu jadi tahag. Begitu apa namanya sih? Sendawa ya? Hah? Atau ya begitu dah. Tahag dah kalau orang kampung. Itu berarti usus besar kita udah penuh sampai udaranya keluar. Itu kalau orang warok nggak mungkin dia akan makan seperti itu, karena Nabi mencontohkan makan itu Nabi ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Gitu. Jadi beda sama kita ya. Kita kalau belum kenyang, belum ngaso, kadang-kadang kagak lapar aja kita makan. Tapi kalau Nabi makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu begitu yang dicontohkan oleh Nabi. Artinya Nabi juga warok, sangat warok. Apalagi makan-makan yang apa itu proteinnya tinggi, wah itu bahaya itu. Nggak ada penyaluran, bahaya. Makanya ada salah satu thariqah namanya thariqah Uzubiyah. Thariqah Uzubiyah itu thariqah bujangan. Dia itu tidak menikah, seperti rahib. Dia mau menghabiskan waktu untuk Allah saja. Namanya thariqah Uzubiyah. Dia nggak nikah. Nah, itu di kampung kita nggak ada ya. Tapi ada di dalam dunia Islam tuh yang mengamalkan thariqah Uzubiyah. Jadi nggak mau nikah lantaran dia nggak mau ibadahnya kepada Allah terganggu dengan keluarga. Ada itu.
Tapi kita jangan ikutin, jangan. Biar ada ya ada, tapi jangan ikutin. Nah ini, jadi sekali lagi bahwa wara'ul muttaqin adalah kita meninggalkan sesuatu halal, sesuatu yang halal, murni halal, untuk menghindari terjebaknya kita pada sesuatu yang halal. Itu namanya wara', dan ini tingkatan wara'ul muttaqin. Gitu. Nah ini bapak-bapak sudah bisa belum nih? Saya kayaknya belum bisa ini Pak. Ya, saya belum bisa, sebab saya kalau diajakin bicara tentang ya tahaddus bi ahwalin nas, diajakin ngomong tentang seseorang, saya masih ngeladenin sih. Iya, masih ngeladenin. Ya ngeladenin boleh, yang penting kita hati-hati jangan sampai terjebak pada sesuatu yang diharamkan, ghibah gitu. Termasuk makan. Itu yang ketiga, wara' yang